kembali bersama kami di DG Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham DNET atau PT Indorita Makmur International Tbk. Nah, di sini kalau kita lihat laporan keuangan yang kuartal kedua sudah keluar. Kita lihat apa yang bisa kami temukan. Ini ada disebutkan direktur utamanya yaitu Haiman Kustejo. Kemudian ada direkturnya yaitu Kiki Yanto Gunawan. Untuk kantor mereka ada di Wisma Indosmed di lantai 10 ya, Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini mereka ada sebutkan juga alamat domisili dan lain-lain. Ada yang di Puri Metropolitan, tapi semua rata-rata di Jakarta juga ya. Nah, memang beberapa perusahaan, kebanyakan perusahaan yang di bursa itu rata-rata di Jakarta ya lokasinya, tapi ada juga beberapa yang di Kalimantan, Jawa, di Kalimantan, di daerah Jawa, di Sumatera dan lain gitulah ya. Di sini kalau kita lihat dia jutaan, tapi bonusnya itu rupiah. Ini jutaan tapi bonusnya rupiah. Kas dan setara kas dari 900 miliaran sekarang menjadi 1,2 triliunan. Oke. Ini cukup bagus ya. Ini investasi jangka pendek, dia menurun, piutang usaha dia meningkat. Oke, cukup bagus. Total aset lancarnya dari 3,5 triliunan sekarang menjadi 3,6 triliunan. Berarti ini kan meningkat ya. Kita lihat di sini total asetnya 20 triliunan sekarang menjadi 21 triliunan. Total aset tetap pun meningkat kalau kita lihat di sini. Investasi jangka panjang masih sama. Ini masih oke lah ya. Tapi nanti kita lihat ini sudah perusahaannya ini lagi merugi atau untungnya. Nanti kita lihat dulu. Nah, ini total hutangnya. Utang usaha dari 600 miliaran sekarang menjadi 500 miliaran. Ini berarti menurun sedikit. Bagus. Total hutang jangka pendeknya dari 1,7 triliunan sekarang menjadi 1,5 triliunan. Nah, ini semua rata-rata dia menurun ya untuk yang hutangnya ini. Masih oke sih menurut kami. Hutang B-nya kita lihat saja dari 900-an juta sekarang menjadi 800-an juta. Total hutangnya dari 7,63 triliunan sekarang menjadi 7,61 triliunan. Berarti kan dia memang mengalami penurunan ya. Mengalami penurunan cukup bagus. Di sini ekuitasnya pun dia meningkat 13 triliunan sekarang menjadi 13,5 triliunan. Rata-rata kalau kita mau lihat perusahaan bisa untung atau enggak, kita lihat dari ekuitasnya kita bisa tahu ya. Dan hutangnya. Kalau kita di sini memang kayaknya dia agak untung ini ya. Bagian laba dari entitas asosiasi. Nah, ini pokoknya pendapatannya ini dari 670 miliaran sekarang jadi 697 miliaran. Tapi dia labanya itu berkurang karena peningkatan beban penjualan yang cukup banyak. Nah, apalagi bahan umum dia meningkat juga. Walaupun pendapatan lainnya meningkat, tetapi dia beban penjualan mereka gak bisa ini entah karena kurang efisiensi atau gimana ya. Laba yang kepada entitas induk menjadi 444 miliaran dari 459 miliaran. Berarti dia mengalami penurunan walaupun terdapat peningkatan penjualan, tetapi labanya itu dia menurun. Tapi nanti kita lihat apakah memang ada biaya-biaya yang dia terlalu tinggi atau gimana untuk beban umumnya dan beban penjualannya. Ini harus kas dari aktivitas operasional. Nah, pembayaran untuk kegiatan usaha dia meningkat cukup pesat nih dari 121 miliaran menjadi 300 miliaran. Nah, ini berarti memang cukup banyak ini ya. Ini kita lihat ada dewan komisarisnya. Ini kayak gak ada mengalami perubahan kan, dia bilang yang 2024 dan 2023 ya. Ini ada Jasman Simanjunta, kemudian ada Haiman Kustejo. Bisa lihat di sini ya. Kita lihat yang di sini. Total kepemilikan kayak gak ada yang berubah. Ini masih sama-sama saja.
Kita skip. Tapi di net ini kalau kita lihat harga sahamnya ini cukup tinggi ya. Nah, jadi kita perlu lihat dulu nih bagaimana dengan kinerja yang sesungguhnya. Ini kasnya kalau kita lihat dia paling banyak simpan di Bank Mandiri dari 297 miliaran bahkan meningkat menjadi 400 miliaran. Lalu ada Bank China Construction. Nah, ini pun dia meningkat dari 200 miliaran sekarang menjadi 236 miliaran. Sebenarnya menurut kami ya, untuk beberapa perusahaan dia agak jarang taruh di, maksudnya untuk yang kasnya itu yang terbesar dia agak jarang taruh di Bank China Construction ya. Tapi kalau kita di sini yang kedua paling banyak mereka taruh di Bank China Construction ya. Ini cukup bagus. Ini totalnya dari 900 miliaran menjadi 1,2 triliunan. Dan kami sebenarnya pernah lihat yang untuk laporan keuangan dari Bank of Construction China ini dia cukup bagus loh. Dan untuk beberapa bank lainnya memang cukup bagus sih. Rata-rata cukup bagus. Perusahaan usaha kita lihat yang pihak ketiga oke lah ya. Dan kita lihat nih gimana dengan cash flow-nya. Ini rupiah, ada US dollar. Oh, dia agak sedikit apa ya? Agak sedikit macam ya. Yang lebih dari 138 miliaran, sedangkan lancar 287 miliaran, sudah hampir setengahnya gitu lah ya. Tapi sudah agak membaik sih menurut kami yang dari tahun lalu. Ini biaya di muka, biaya pembelian software, wah ini tinggi 23 miliaran dari 20 miliaran. Karena mereka memang bekerja di bidang itu ya, mungkin kan sehingga biayanya yang mereka bayar di muka agak lebih tinggi untuk itu. Sewa asuransi pun meningkat ya, 1 miliaran menjadi 3 miliaran. Investasi pada entitas anak dan venture bersama dan juga ini ada Indomaret, PT Nippon, PT Fast Food. Nah, mereka ada investasi jangka panjang ya. Berarti ini kan perusahaannya mereka ada investasi di saham juga. Ini cukup bagus sih menurut kami. Memang perusahaan kalau yang mereka punya cash yang masih nggak terpakai gitu ya. Itu bagus juga kalau mereka pakai untuk, kalau nggak pakai untuk bisnis, pakai untuk investasi di saham. Tapi perusahaannya bagus ya, jangan perusahaannya agak kurang bagus. Jadi kalau misalnya mereka untuk cashnya itu gak terpakai, memang kalau dipakai di investasi saham itu akan menjadi lebih produktif, sehingga keuntungan perusahaan itu bisa lebih banyak ya gitu ya. Ini utang usahanya kalau kita lihat agak macam, maka sangat macam nih kalau kita lihat di sini. Dia yang lebih dari 3 bulan dari 200 miliaran jadi 300 miliaran. Wah, ini meningkat sangat pesat nih ya kalau kita bilang. Gak gitu pesat sih, tapi lancarnya kok gak ada. Nah, ini yang lancar, utang usaha yang lancar jadi gak ada ya. Apakah memang belum ada pembelian atau gimana? Nah, ini gak ada yang tahu ya kok gak ada ini ya. Ini beban akrual. Ini tadi kalau kita lihat di sini berarti perusahaannya ini dia masih tergolong tergolong cukup bagus ya. Karena mereka berarti berpikir ke depan. Ini pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Pihak ketiga, korporasi. Ini meningkat 300 miliaran sekarang menjadi 400 miliaran. Dia meningkat. Kemudian yang retail dia menurun sedikit. Saya belum banyak sih. Yang lain-lain dia menurun sedikit. Berarti ini masih diselamatkan oleh korporasi ya. Cyber Indo Aditama. Nah, ini beban penjualnya kita lihat. Mengapa biaya itu bisa meningkat cukup pesat? Tapi ini semua rata-rata biaya meningkat ya, kayak gitu mencolok. Yang penyusutan aset tetap yang tak kenapa meningkat sampai pesat 272 miliaran.
dari 218 miliaran. Mengapa bisa begitu ya? Padahal untuk beberapa perusahaan lain, mereka asetnya banyak sekali, bahkan bertriliun-triliun, puluhan triliun gitu, tapi penyusahaan aset tetapnya itu pun nggak gitu banyak. Ini bisa gitu banyak ya? Nah, yang menjadi pertanyaan ini bangun administrasi. Kita lihat alat tulis dan perlengkapan kantor meningkat sangat pesat menjadi 14 miliar. Kok bisa gitu ya? Nah, ini kita lihat, ini pendapatan bunga ini meningkat. Ini yang pendapatan lainnya ya, pemulihan kerugian kredit. Nah, ini menurun. Ini pendapatan bunga ini cukup bagus sih, karena mereka kalau kita lihat ya, mereka investasinya itu sudah mulai lebih banyak. Dari 200-an jutaan saja sekarang menjadi 11 miliaran. Pemulihan kerugian kredit. Nah, ini penghasilan keuangan kita lihat dari sini. Pendapatan dan investasi jangka pendek 114 miliaran, yang dia sedikit menurun, tetapi yang investasi jangka panjang mereka meningkat menjadi 142 miliaran. Nah, ini berarti kan mereka memang memikirkan apa ya, kedepannya itu gimana ya, makanya mereka investasi jangka panjang ini cukup bagus sih, 142 miliaran. Nah, bisa dibayangkan bahkan dari labanya saja sudah apa ya, kayak gitu bejo gitu ya. Ini cukup bagus menurut kami kalau mereka bisa berpikir seperti itu. Maka itu saya dari kami, sekian, terima kasih, saya investasi.